Kenapa biaya produksi iPhone terus naik dari versi sebelumnya? Halo teman-teman, bagi sebagian orang, saya mendengar produk Apple yang terlintas pertama kali barang yang mahal. Persepsi mengenai produk Apple yang mahal sepertinya melekat kuat di banyak orang. Dan terlihat juga bahwa produk Apple terkadang diasosiasikan ke dalam status sosial seseorang. Dan memang seperti itulah Apple menempatkan produknya di pasaran. Seperti di pasar ponsel, Apple menempatkan iPhone untuk menyasar kalangan yang berduit. Kenapa? Ya, karena memang Apple tahu sasaran produknya adalah orang-orang yang tidak mempermasalahkan harga dan mementingkan privacy dan security. Dan ini menurut saya salah satu faktor kenapa harganya mahal. Dengan menciptakan ekosistem iOS yang tertutup, yang mempersulit malware untuk menyusup ke perangkat sebagai bentuk komitmen iPhone untuk menjaga keamanan usernya. Dan ditambah di iPhone, kita tidak akan menemukan aplikasi yang aneh-aneh di luar mereka punya. Misal di lini ponsel Android, banyak kita menemukan aplikasi yang nggak jelas ya, seperti aplikasi pinjol, aplikasi berita viral, dan banyak iklan di sana-sini yang ditempatkan. Dan hal ini tidak kita temukan di iPhone. Nggak ada bloatware yang aneh-aneh mereka tanam, walaupun ada iklan di App Store ya. Dan saya rasa itu wajar, karena itu adalah aplikasi store, pasti jualan mereka ada di sana. Nggak seperti di Android yang menempatkan iklannya di sana-sini. Kalau pengguna HP Redmi atau Xiaomi, saya kira dengan banyaknya iklan itu nggak merasa asing ya, karena itu udah menu sehari-hari gitu. Harga produk Apple yang mahal sebenarnya tidak hanya dilihat dari persepsi masyarakat, tapi juga kita bisa melihat dari perbandingan harga dengan produk serupa di merek lain. Misalnya, di awal rilis di Indonesia, smartphone keluaran terbaru dari Samsung, Galaxy S24 Ultra, sebagai model tertinggi dengan varian memori internal 512GB di Indonesia dijual dengan harga 24 juta. Sementara, dengan modal tertinggi juga iPhone 15 Pro Max dengan varian memori internal 512 di Indonesia dijual dengan harga 30 juta, berarti ada selisih 6 jutaan ya. Walaupun iPhone lebih mahal, tak lantas membuat produk ini ditinggal oleh konsumennya, namun selalu saja ditunggu dan laris manis terjual. Dan disinilah saya kira ada keunikan yang kalau kita memilih iPhone tidak memikirkan untuk perang harga dengan kompetitornya, karena memang mereka tidak punya kompetitor. Kenapa? Karena iPhone adalah pemain satu-satunya untuk platform atau ekosistem iOS. Apalagi kita sudah terbiasa dan terikat dengan platform iOS-nya, kita mau upgrade smartphone, tidak ada pilihan lain selain iPhone. Sehingga hal ini menjadikan ponsel ini terus memiliki fanboy loyalnya, karena memang nggak memiliki pesaing di ekosistem iOS. Beda dengan Android, pemainnya sangat banyak, dan perang harga juga sangat ketat, ditambah dengan banyaknya pemain dari Cina yang sering merusak harga pasar. Dan kalaupun iPhone bersaing dengan platform Android, iPhone menempatkan smartphone-nya di segmen premium, di mana di Android tidak terlalu banyak pesaing. Paling cuma beberapa aja seperti Samsung, Google dengan Pixel-nya, dan beberapa brand Cina yang sudah memiliki lini flagship yang cukup kuat, yang juga menyasar segmen pasar premium. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, saat ini di segmen premium tersebut, iPhone dan Samsung lah yang memiliki potensial pasar yang besar. Ditambah saat ini di jajaran flagship Samsung banyak mengalami masalah pada layar, hal ini akan menggerus konsumen potensial Samsung yang lebih memilih pindah ke iPhone, walau dengan harga yang lebih mahal. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat berapa sih biaya produksi untuk satu unit iPhone itu, kenapa bisa mahal. Menurut media Jepang Nikkei, biaya produksi iPhone 15 Pro Max, biaya produksinya sekitar $558 atau sekitar 8,8 juta. 12% lebih mahal dibandingkan iPhone 14 Pro Max tahun lalu. Dan di iPhone 15 Pro, biaya produksinya $523 atau sekitar 8% lebih mahal dari iPhone 14 Pro. Dan iPhone 15 Plus, biaya produksinya $442, 10% lebih mahal dibandingkan iPhone 14 Plus. Dan iPhone 15 regular biaya produksinya $442 atau 16% lebih mahal dibanding model iPhone 14 regular tahun lalu. Kenapa biaya produksi iPhone terus naik dari versi sebelumnya? Mungkin karena spesifikasi yang terus ditingkatkan Apple dan juga material yang digunakan. Dan di atas tadi baru biaya produksi per unit ya untuk varian iPhone 15 series, tapi saat dilempar di pasar harganya tentu akan lebih mahal, bahkan sampai 2 kali lipat dari biaya produksi.
Untuk iPhone 15 Pro Max dijual di pasar Indonesia saat rilis dengan harga 30 juta atau sekitar $2.000. Padahal biaya produksinya yang sudah kita sebutkan tadi hanya 8.800.000 atau sekitar $558. Anda bayangkan berapa kali lipat margin yang didapat untuk satu unit iPhone 15 Pro Max. Tapi saat ini dicek di web resmi iBox sudah turun 8% ya, atau sekitar 23 juta atau $1.530. Itu pun marginnya masih gede ya bila dibandingkan dengan biaya produksi tadi. Dan seterusnya kita coba cek di versi paling murahnya, yaitu iPhone 15 reguler. Saat rilis di Indonesia harganya 16 juta atau sekitar $1.060. Padahal seperti yang sudah kita kutip tadi, biaya produksinya hanya $442 atau sekitar 6,6 juta. Dan saat video ini rilis, kita cek di iBox harganya sudah turun 15% menjadi 14 juta. Dan ini pun masih ada margin dari biaya produksi tadi yang cukup besar. Oke, sampai di sini teman-teman sudah tahu ya berapa margin yang didapat untuk penjualan per unit untuk iPhone 15 series. Ada yang sampai 2 kali lipat dari biaya produksi gitu. Jika kita mencari alasan mengapa iPhone sangat mahal, maka akan banyak faktor. Ditambah lagi, iPhone tidak dibuat di Indonesia, seperti halnya smartphone Samsung atau brand Cina lainnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menurut saya mempengaruhi kenapa harga iPhone cukup mahal di Indonesia. Pertama, margin keuntungan. Apple memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan banyak pesaingnya, yaitu 37% dari total biaya produksi. Hal ini berkontribusi pada harga yang lebih tinggi. Bila kita bandingkan dengan Xiaomi hanya mengambil margin keuntungan sekitar 14%. Bila kita bandingkan dengan Apple, itu jauh lebih besar Apple mengambil keuntungannya ya. 2. Merek dan posisi pasar. Apple memproduksikan diri sebagai merek premium, karena memang mereka hanya menyasar segmen premium dengan harga yang cukup mahal. Sebagian dari harga yang dibayarkan konsumen adalah prestige dan reputasi dari branding Apple yang sangat bagus. Ini menciptakan nilai tambah bagi banyak konsumen yang siap membayar lebih dari merek yang dianggap lebih eksklusif. 3. Pajak biaya masuk dan biaya distribusi. Pengadaan iPhone di Indonesia masih lewat impor karena memang iPhone belum memiliki pabrik di Indonesia, sehingga untuk masuk ke Indonesia harus membayar pajak dan biaya masuk. Ditambah di Indonesia menerapkan pajak impor dan biaya masuk yang signifikan pada barang-barang elektronik termasuk ponsel. Yang selanjutnya ini akan otomatis mempengaruhi harga jual ke konsumen. Margin distribusi dan retail. Pengadaan produk Apple di Indonesia dilakukan oleh distributor yang sudah ditunjuk oleh Apple secara resmi seperti iBox, Digimap, dan lain-lain yang tentu juga akan menambahkan margin keuntungan mereka dari penjualan. Hal ini juga mempengaruhi harga jual ke konsumen. Kurs dan fluktuasi mata uang. Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga impor. Jika nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar Amerika tidak stabil, biaya impor bisa menjadi lebih tinggi dan pada gilirannya mempengaruhi harga jual juga. Permintaan dan penawaran. Permintaan tinggi untuk iPhone dan penawaran yang terbatas karena harus impor juga dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi di pasar lokal. Teknologi dan inovasi. iPhone seringkali menjadi pelopor dalam teknologi baru, seperti chip terbaru, sistem kamera canggih, dan fitur keamanan. iPhone diklaim memiliki kamera smartphone dengan kualitas terbaik di pasaran saat ini ya, yang disebut-sebut hampir mendekati kualitas kamera profesional. Untuk software juga memiliki performa yang bagus dan stabil bila dibandingkan dengan Android yang kinerjanya mulai turun dalam 6 hingga 7 bulan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan ini membuat biaya produksi juga semakin meningkat. Ekosistem dan integrasi. Apple membangun ekosistem yang terintegrasi dengan baik, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan. Pengalaman pengguna yang mulus di seluruh perangkat dan layanan ini merupakan nilai tambah yang dihargai mahal oleh konsumen. Seperti yang kita ketahui adalah satu-satunya smartphone yang menggunakan platform atau ekosistem iOS yang tentu tidak akan bisa dirasakan di brand-brand lain selain Apple. Dengan ekosistem iOS yang tertutup akan memberikan perlindungan keamanan yang lebih dan mempersulit penyusup atau malware yang jahat ke perangkat. Hal ini juga menciptakan nilai tambah bagi banyak konsumen yang siap membayar lebih untuk produk dari Apple. Itulah beberapa alasan mengapa harga produk Apple khususnya iPhone sangat mahal di Indonesia. Kalau teman-teman gimana? Pilih iPhone atau jajaran ponsel flagship dari Android? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kenapa produk Apple mahal di Indonesia khususnya untuk iPhone. Semoga teman-teman ada mendapat gambaran ya kenapa di Indonesia harga iPhone cukup mahal.
Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.